Di Ramadan ini khususnya Biro Wattpes atas juga petunjuk Bapak Karo, itu kalau puasa kita khusus yang Islam itu ada pembinaan baca Quran setiap hari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Kita ngadain doa bersama lintas agama. Banyak momen-momen yang kita adakan doa bersama lintas agama. Ya. Seperti momen kemarin mau pemilu juga. Oh iya pemilu kemarin ya Pak ya. Jadi dengan Ramadan itu, Ramadan artinya masuk bulan berpuasa ya. Al-Quran adalah turunnya Al-Quran. Dan dua-duanya itu adalah sumber berkah. Ramadannya berkah, Quran itu pedoman hidup. Nah kemudian Idul Fitri adalah itu ajang silaturahim. Dan mensucikan diri kan ya Pak. Iya, saling memaafkan. Ya. Jadi kalau salaman itu kosong-kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya Sobat Polri, hari ini kita agak beda sedikit ya pembukaannya dan lebih kalem. Kita kembali lagi di podcast SDM Polri Today bersama saya Bribtu Trimia. Bakal seru-seruan podcast bareng bersama tamu yang juga spesial. Di sini ada Kabak Bin Religi, Rawat Wattpes SSDM Polri. Kita langsung saja sambut Bapak Kombes Pol Muhammad Ali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita agak kalem dikit ya Pak. Selama ini pencitatan ya memang. Nggak pencitraan Pak, openingnya lebih soft gitu kan. Iya. Karena saya pakai peci jadinya ikut-ikutan kalem gitu ya. Oh iya. Sebenarnya santai aja Pak, kita relax aja untuk terus pelan di podcast ini gitu Pak. Bapak mudik Pak, cuti? Insya Allah mudik, karena kita keluarga besar kan tidak di Jakarta, kita kan termasuk pendatang di sini ya. Jadi tetap keluarga besar ada di Bojonegoro saya. Bojonegoro ya, Jawa Timur ya Jawa Pak. Timur, Iya, semoga lancar ya Pak nanti perjalanan mudiknya. Insya Allah biasanya saya lancar karena kayak kan setiap tahun sholat idnya harus di Jakarta. Oh harus ya di karena Jakarta. Sebagai fungsi saya juga, termasuk pembinaan itu kan hari Raya Idul Fitri ada sholat Idul Fitri. Nah setelah sholat baru saya dan keluarga langsung berangkat mudik. Gitu. Iya. Ini kan kebanyakan warga netizen nih kan Sobat Polri ini kebanyakan tahunya kan polisi itu tugasnya nangkep penjahat gitu kan, gatur lalu lintas, bikin SKCK gitu. Ternyata kan juga ada nih pembinaan religi gitu ya Pak. Boleh nggak sih Pak sharing gitu ke Sobat Polri, apa sih ini tupoksinya dari Bakbin Religi nih? Oke, jadi tugas Bakbin Religi itu sesuai dengan personil Polri. Itu kan ada yang agama Islam, ada agama Protestan Katolik, ada Hindu Buddha, dan mungkin ada aliran kepercayaan lain yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua itu personil Polri itu ada sehingga perlu adanya pembinaan. Maka di Bakbin Religi itu ada Subbak Rohani Islam, artinya pembinaan bagi personil Polri yang beragama Islam. Kemudian ada Subbak Roh Protkat Rohani, Protestan dan Katolik. Itu juga berkewajiban memberikan pelayanan pembinaan kepada personil Polri atau PNPP, Pegawai Negeri pada Polri. Jadi Polri-nya juga ya, PNS juga ya, yang beragama Katolik, Protestan juga ada pengemban fungsinya dalam rangka merawat dan pembinaan langsung sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu juga berikutnya ada Subbak Rohinbud, Rohani, Hindu, Buddha. Ada Kin juga gitu kan. Lengkap ya Pak. Kin itu kepanjangan dari keyakinan lain. Karena udah menambah yaitu selain Hindu, Buddha, ada Konghucu. Iya, Konghucu tuh. Pas saya SD juga Konghucu udah masuk. Udah. Nah, itu sejak zaman Gus Dur ya, terutama ya. Juga ada libur Imlek itu kan zaman Gus Dur. Nah, itulah hebatnya di polisi juga mengadopsi itu karena itu kewajiban sebagai fungsi perawatan pembinaan dan juga hak bagi personil Polri yang memiliki agama yang ada di Indonesia diakui. Termasuk keyakinan lain yaitu
percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Polri udah menerima 2, yaitu di Medan sana, yaitu aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Medan Sumut, ya udah ada 2 ya. Sudah ada ya Pak? Ada 2. Tetapi di sini belum ada yang pengembangan fungsi pembinaan, karena kita baru sampai Konghucu ya di sini ya. Nah, sehingga kalau di Pulau Pembinaan kita bekerjasama dengan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu di bawah kewenangan kebudayaan, Menteri Kebudayaan, ya, sehingga pembinaannya ke sana. Gitu. Berarti dari Polri pun juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak? Iya. Harus ya. Jadi semua peraturan yang berlaku di Indonesia tentu harus diadopsi oleh Polri, sehingga personil Polri itu memiliki hak yang sama sesuai agama masing-masing untuk mendapatkan pembinaan. Gitu. Nah, dari masing-masing agama itu Pak, pembinaannya itu seperti apa? Untuk masing-masing. Jadi ada pembinaan rutin, ada pembinaan terpadu. Betul. Yang terpadu itu biasa kita kaitkan itu bersamaan atau mengiringi hari-hari besar agama. Ya, yang di Islam ada hari besar agama itu kan banyak. Seperti Maulid, Isra Mi'raj, dia tahun baru Islam. Nah, sehingga kita ketika pembinaan, momen itu namanya pembinaan terpadu, itu kita undang, dan pembinaannya itu materinya, temanya itu tentang penekanan dan juga fungsi daripada pendalaman kepada personil Polri untuk bisa memahami hari besar apa, hari besar kelahiran Nabi, artinya Maulid. Maka apa yang harus dikedepankan? Harus memiliki sifat-sifat keteladanan seperti Nabi, yaitu jujur, amanah, tablek. Pokoknya yang baik-baik lah, jangan yang nggak baik. Iya, benar harus baik-baik. Jadi nyontoh itu harus yang baik gitu loh. Kalau yang nggak baik nggak diberi contoh aja bisa itu loh. Bisa. Gitu loh. Makanya contoh itu harus yang baik. Dan itu role modelnya seperti Nabi. Begitu juga ketika hari Natal kelahiran Isa Al-Masih. Maka personil Polri, pegawai negeri pada Polri harus mempunyai figur yaitu Nabi Isa gitu loh. Jadi punya cinta kasih, juga menebar kebaikan. Bahkan istilahnya itu mereka bilang kalau ditampar pipi kanan ya berikan yang kiri. Nah, itu ajaran itu artinya apa? Tidak boleh orang yang jahat dibalas dengan kejahatan. Nah, harus dibalas dengan cara yang baik supaya orang itu, orang beragama itu mempunyai nilai beda dibanding orang yang tidak beragama. Orang beragama yang memiliki kedalaman ilmu agamanya juga memiliki berbeda dalam berakhlak, dalam berperilaku, dalam berbuat dibanding orang yang kurang mendalami agama. Nah, disinilah fungsi para pengemban rohani di Babin Religi itu bisa menanamkan syariat agama masing-masing, yang Islam, yang Protestan, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, itu semuanya harus mengacu pada syariat masing-masing supaya PNPP itu memiliki keimanan yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh, dan memegang teguh ajaran agamanya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kalau bahasa agama akhlakul karimah. Nah, gitu kan. Jadi kalau ngomong ya enak didengar, kalau berbuat itu juga tidak menyakiti orang lain. Nah, gitu. Kalau bicara itu ya jangan mudah ngegas gitu kira-kira. Zaman sekarang bilangnya kan ngegas gitu loh. Iya, ngegas baru naik dikit ngegas aja sih. Jadi padahal nggak sengaja udah ngegas aja gitu loh. Nah, ya itu kontrolnya yang paling bagus ya agama. Karena hanya agamalah yang mengajarkan semua perbuatan, semua ucapan itu bukan dinilai manusia saja, tetapi dinilai oleh Tuhan dan menjadi tabungan amal soleh. Dan tabungan amal kebaikan itu pahalanya itu diberikan ketika orang itu kembali kepada Tuhan nanti. Jadi mau kembali, nggak mau juga kembali. Disitulah berbuat silahkan semaunya, tapi nanti harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Betul. Nah, kalau orang udah yakin itu, wah itu mestinya akan perbaiki
tutur katanya, Iya. akan berbudi pekerti yang Perlakuannya. iya gitu, Betul ya sih, Pak. kira-kira Iya. itulah yang kita. Nah, kalau udah begitu maka personil Polri yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, nah, kalau udah mendalami itu dan mengamalkan ajarannya masing-masing, maka menjadi pribadi-pribadi Polri yang baik semuanya. Itu yang kita harapkan, Iya. walaupun itu nggak mudah gitu loh. Iya, Nah, betul. tetapi kita nggak boleh putus asa, kita harus selalu berupaya dan kita membuat namanya peraturan, kita membuat juga buku panduan. Iya. Nah, panduan yang beragama Islam ada, tuntutan ibadah kita buat tebel dan itu dalam peraturan ASN Kapolri dan itu sudah kita berikan kepada seluruh Personel. pengembangan fungsi, Iya. pengembangan fungsinya supaya dalam pembinaan itu menjadi pedoman dan juga menjadi sumber dalam memberikan pembinaan kepada personil Polri sesuai agama masing-masing. Yes, Gitu. iya. Pak, sebenarnya sih pada dasarnya ya Pak, Iya. agama itu kan mengajarkan yang hal baik lah, melakukan Iya. hal baik, berbuat kebaikan, kan Iya. dasarnya seperti itu ya Pak. Iya. Tapi balik lagi kan tergantung kepada kitanya nih, sebagai Iya. pribadinya nih mau Iya. pilih yang mana, yang baik kah atau yang tidak baik kah gitu kan. Iya. Dan itu emang harus dipertanggungjawabkan semua ucapan, perlakuan, budi pekerti kita ya. Iya. Tanggung jawabnya nanti kalau udah Iya. di kehidupan selanjutnya gitu ya, Pak, ya? Enggak. Di dunia juga itu akan Langsung akan ada ya, dapat Pak? dipetik juga. Coba kalau kita ngomong nggak baik, mesti teman kita itu kalau ngomong nggak enak terus orang itu. gitu Iya, kan. dapat Baru penilaian yang datang nggak baik ya. sih ya, Pak. Begitu. Kalau kerja maka kurang bagus. Apalagi suka protes. Iya. Itu yang suka protes datang gitu kan. Iya. Jadi di dunia saja itu sudah dapat apa Iya. itu penilaian Penilaian tersendiri pada tersendiri, orang lain. iya Jadi sih. kita sendiri mungkin dinilai orang lain juga gitu loh kan. Nah, orang lain juga banyak yang nilai. Disitulah di dunia saja, di masyarakat saja, di kantor saja, di rumah saja, itu juga saling menilai kakak beradik itu loh. Oh iya. Anak-anak ya Pak ya. Iya, anak-anak kan sama toh. Dulu Iya, kita iya. pernah jadi anak-anak saudara lebih dari satu kan. Iya, Nah, benar-benar. itu mestinya kan itu cerminan kita. Jadi kebaikan budi pekerti, pembicaraan itu juga bukan dinilai Tuhan saja nanti, tapi di masyarakat, di keluarga, di kantor itu juga kita akan dinilai oleh teman-teman Teman-teman, kita. iya. Dan itu perlu gitu. Perlu. Ya, gitu. Berarti emang perlu kita memawas diri ya Iya. Pak ya, buat kebaikan segala macam. Iya. Nah, kalau misalnya di dalam bin religi ini sendiri nih, pernah nggak sih ada suatu ketika atau kegiatan gitu Pak yang dari yaitu kan agamamu, agamaku, agamaku Iya, gitu. laku Itu menjadi dilakukannya bersamaan gitu Pak. Jadi prakteknya adalah Apa lintas doa lintas? prakteknya gini prakteknya. Jadi orang yang beragama itu pasti harus meyakini bahwa agama kita itu adalah yang paling benar. Betul. Harus gitu toh. Iya, yakin gitu ya Pak. Harus yakin gitu loh. Yang nggak boleh adalah ketika sudah mengatakan agama kita paling benar, tapi nggak boleh kita menyalahin orang lain karena mereka juga punya keyakinan yang sama bahwa agama yang dipilih itu adalah agama yang paling benar menurut mereka juga gitu Iya, loh. iya. Nah, itulah maka agama adalah hak asasi yang paling asasi karena itu menyangkut di dalam relung hati kita masing-masing gitu loh. Pilihan kalau udah nah kalau udah gitu ya kita tidak boleh menyalahkan orang lain kenapa harus agama ini enggak usah yang kita yakini saja dan kita menghormati apa yang diboleh oleh orang lain sesuai agamanya itu gitu. Iya sih Pak. Kalau di bin religinya itu sendiri Pak, pernah nggak ada yang kegiatan bareng gitu Pak dari masing-masing agama gitu? Oh sering. Maksudnya agama ini ya Islam, Kristen gitu, Hindu, Buddha, Protestan gitu. Itu tuh pernah ada yang satu rangkaian kegiatan gitu nggak? Beberapa kali sangat sering kita Kegiatan ngadain apa itu? doa bersama lintas agama. Oh, Nah itu kita sangat banyak momen-momen yang kita adakan doa bersama lintas agama. iya. Seperti momen kemarin mau pemilu juga. Oh iya pemilu kemarin ya Pak ya. Sempat ada doa bersama. Kita itu. ada doa bersama Iya. supaya Polri dan masyarakat
diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pilihannya adalah yang terbaik menurut dirinya. Betul. Tapi nggak usah nyalin orang lain, Iya. apalagi udah menyangkut orangnya, gitu loh. Nggak boleh saya pilihan saya ini paling bagus, pilihanmu kan, nggak boleh gitu. Nggak boleh menyudutkan. Nggak Pak, boleh. ya. Jadi nggak boleh ngehasut juga. Ya, tetapi kan kita di samping memberikan penjelasan, memberikan apa itu guidance, tetapi kan perlu ada doa karena hati yang bening, hati yang jernih, disitulah insya Allah akan mewujudkan mau ngomong yang sekira orang lain tersinggung itu terjaga gitu loh. Iya. Jadi kalau orang mudah gaspol ya ada yang suka rempol gitu loh. Iya, ada yang cari aman aja gitu ya Pak. Jadi supaya berimbang itu ya ada yang gas ada yang rem gitu loh. Gitu. Jadi nggak ngeblong gitu ya Pak. Kalau mobil sebagus apaan kalau gasnya kenceng tapi nggak remnya nggak pakem kan juga bermasalah. Bermasalah betul. Agama itu ngajari kita kalau yang baik itu gaspol. Jangan mikir dua kali. Kalau orang Islam ada azan jangan mikir sholat nanti apa sekarang apa besok ya nggak usah. Langsung gaspol. Ya gaspol. Dengar azan langsung. Iya. Puasa nggak usah mikir 3 kali karena udah kewajiban kita itu gaspol. Tapi kalau yang nggak baik diajak yang nggak baik, diajak katakanlah ngomong yang nggak benar, diajak bolos, ya itu harus rempol. Dirempol gitu kan. Sampai kelewat. Artinya, harusnya mikir dulu, ini nggak diajar agama dan juga melanggar peraturan Polri, sehingga tidak melanggar kode etik dan juga disiplin karena punya acuan yang dari rohaninya juga gasnya bagus, remnya bagus. Bagus gitu. betul. Harus seimbang gitu. Iya, betul. Nah di momentum Ramadan ini nih Pak, Bin Religi itu ada kegiatan apa Pak untuk yang beragama Muslim? Oh iya. Jadi di Ramadan ini khususnya Biru Wadpes atas juga petunjuk Bapak Karo, itu kalau puasa kita khusus yang Islam itu ada pembinaan baca Quran setiap hari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Berarti sebulan ya cukup lah ya hataman Quran. Tetapi karena ini hari Jumat ini udahlah hari terakhir tanggal 5. Sementara Lebaran itu mungkin ya sekitar tanggal 10-an. Berarti kan banyak hari yang tidak bisa sehari 1 juz. Itulah ada yang saatnya gaspol tadi itu. Ada yang sehari 2 juz. Tetapi di kantor tetap sehari 1 juz. Yang lebihnya adalah itu di rumah. Jadi kayak kemarin di kantor 1 juz, di rumah 1 juz. Sehingga hari ini tadi masuk terakhir hari Jumat, kita langsung tadi sudah baca juz yang terakhir. Masya Allah. Tadi udah kita khataman, kita doa untuk kebaikan seluruh personil Polri. Kita kalau doa itu enggak yang Islam saja, yang Hindu saja, enggak. Kita doa itu semoga Allah berkahi niat baik kita, berbuat baik kita dengan berkahnya bacaan firman Tuhan, firman Allah, dan juga di bulan berkah semoga Allah berkahi kita semuanya. Dimanapun bertugas diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusannya, baik keluarga juga termasuk pekerjaannya. Semuanya keluarganya juga diberikan bimbingan jadi keluarga yang harmonis. Karena dengan keluarga harmonis itu insya Allah kerjanya jadi baik. Tapi kalau keluarga nggak harmonis semua itu berantakan. Pusing gitu ya. Betul Pak. Semua jadi kemana-mana. Ngetek A kleru Z. Gitu kan. Tipe itu Pak namanya Pak, dia butuh kacamata kayaknya Pak. Gitu kan. Iya benar-benar. Terus kalau untuk pelaksanaannya via Zoom berarti ya Pak ya? Oh ya, jadi ada yang offline artinya yang hostnya di kantor sini. Itu kan pelaksananya dari di lantai 8 di ruang rapat. Nah itu kita online-nya di situ, hostnya di situ. Tetapi kita buka semuanya itu melalui Zoom sehingga seluruh Indonesia yang banyak Pak yang join. Itu sampai rata-rata kan kita sampai 300-400 sekarang itu. Karena kita saat ini kebetulan kemarin bikinnya cuma maksimal 500. Ininya ya untuk yang bisa join itu betul. ya Pak. Tahun lalu kita pernah 1000 itu sampai 700. Luar biasa. Jadi kalau itu satu titik diikuti 5 saja, kalau 500 sudah berapa tuh kan? Iya benar sih. Nah itu kita berikan kemudahan karena apa? Karena ada yang tidak selalu di kantor, ada yang lantas pagi-pagi sudah di jalan raya. Gatur, udah apel. Gitu kan.
yang reserse mungkin juga udah di lapangan. Iya. Tapi walaupun di lapangan kan tidak langsung kerja, mungkin ada waktu, oh ini lagi agak luang melalui Zoom HP bisa. Sehingga ada yang para komandan kita juga yang di jalan karena ada kegiatan lewat itu masih di mobil. Kalau komandan kan maaf ya, ada drivernya ya. Nah, buka Zoom pakai masih ikut ngaji, ikut gitu ya Pak, benar-benar. Gitu. Karena kan bulan Ramadan ini orang pada berburu kebaikan. Tapi bagi yang tidak bisa lihat Zoom itu kan tidak harus dilihat juga. Nah, pakai handsfree bisa dengerin ya, karena itu pengajian. Tetap dapat pahalanya juga kan Pak. Betul. Dapat berkahnya. Dapat berkahnya. Bulan Ramadan ini kan banyak berkahnya ya, banyak Pak. Berkahnya. Banyak. Yang tadinya orang jarang ketemu di bulan Ramadan ketemu karena kita bukber ini kan momentum itulah gitu ya Pak. Ajang salah untuk satunya. silaturahim itu banyak untuk ketemu dalam kebaikan. Jadi ada buka bersama. Seperti kemarin kita ngadain buka puasa bersama TNI Polri. Itu TNI Polri banyak banget Pak, itu benar-benar. Tapi sinergitas gitu. Semua menyatu ya Pak, antara TNI, Polri semua datang gitu. Lah itulah yang dibilang bahwa keberkahan puasa ada buka bersama. Nah, buka bersama itulah dari tadinya haus, lapar, begitu masuk bersama-sama menikmati makan pertama, karena itu adalah saatnya berbuka. Dan itulah kebersamaan itu, dan itu disiplin. Enggak begitu azan masuk saya masih kuat sampai jam 8 enggak boleh itu. Yang bagus begitu masuk langsung. Nah, itu ajaran disiplin sebenarnya. Nah, kita mestinya ke kantor harus disiplin itu. Puasa jam 8. Ya jam 8 udah di kantor. Enggak boleh lebih kalau bisa sebelumnya ya toh. Supaya ada siap-siap enggak. Nah, gitu. Iya, itu salah satu keberkahannya juga. Kita masuk kantor jam 8 gitu kalau bulan puasa. Tapi kalau bisa sebelum jam 8 lah ya Pak nyampe. Kalau kita dicariin gitu. Nah, Pak lah di rumah juga itu membuat keluarga harmonis juga. Nah, Sabtu Minggu bisa buka bersama. Kalaupun nggak bisa buka bersama di hari biasa karena jalan macet Jakarta ya, minimal bisa sahur bersama. Iya betul Pak. Ayo. Bangun tidur, sahur, makan bareng. Itu jadi nggak bisa subuh jamaah. Artinya ketika nggak bisa buka puasa bersama, momen sahur bersama keluarga itu insya Allah pasti bisa. Itu membuat keluarga itu bertemu, anak, suami, istri, bertemu untuk bersahur bersama. Iya, betul. Nggak ada batasan pokoknya di bulan Ramadan. Bahkan puasa ngajari kita kalau ada omongan orang yang nggak baik, nah itu diajari. Ya gimana Pak? Ini soimun, saya sedang puasa. Jadi kalau kita tersinggung sama orang, nah, terusan kita nggak boleh kita menimpali, malah kita suruh jawab kata Rasulullah, ini soimun. Artinya saya sedang berpuasa. Itu nahan. Jadi nahan, nggak boleh balas ucapan, ngegas, keras, saling menyakiti nggak. Juru jawabnya ini soimun. Ini soimun. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, jadi gitu. Tapi nggak boleh dilanjut. Saya sedang puasa, nanti kalau udah berbuka kita lanjut pertengkarannya. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Tiba-tiba dia ngajak, ayo ke kantin gitu. Ini soimun. Saya sedang berpuasa gitu ya Pak. Jadi kalau ada kita mama lagi tersinggung, dibikin katakanlah aja apa itu saling bertengkar, itu yang puasa harus jawabnya ini saya sedang puasa. Gitu. Jadi berbeda pendapat sampai marah. Nah, ini saya sedang berpuasa. Artinya nahan, jangan ikut marah juga. Iya, susah Pak tapi. Memang itu harus dilatih. Nggak ada pelajaran yang apa itu langsung bisa, ndak ada. Iya, ngelihat macet nih Pak, pulang kerja lihat macet. Terus maaf nih Pak, kendaraan tuh kadang suka nyerobot sana sini kan emosi gitu Pak. Itu nggak bisa, nahan itu susah gitu. Nah, itu puasa mengajari kita untuk bersabar. Bersabar. Karena kalau kita emosi selesai nggak? Enggak sih. Enggak selesai. Yang ada malah makin runyam. Kalau kita marah selesai nggak? Enggak sih Pak. Enggak juga. Maka itulah puasa ngajari kita tahan. Jadi puasa itu kata puasa saum itu artinya imsak, menahan makan, menahan minum, menahan marah, menahan nggak mudah emosi. Karena itu solusi yang terbaik. Karena nggak ada permasalahan hanya kita selesaikan dengan marah, ikut marah, enggak. Justru ya tahan lebih selesai juga. Bila perlu kita dikir, ya Allah subhanallah kok semoga Allah mengampuni dan berikan keselamatan. Nah, itu malah jadi ibadah kita. Iya sih. Jadi istighfar terus doa yang baik-baik gitu ya Pak. Itu menangkan hati daripada kita ikut. Iya sih, sebenarnya gampang ya Pak untuk diteoriin, tapi teorinya gampang. Prakteknya yang nggak gampang. Iya, mungkin ya. Maka itulah lagu kita Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Ayo loh. Iya, iya, iya. Jadi jiwanya dulu, karena bangun jiwa itu nggak gampang. Iya sih, Gitu Pak. loh. Mentalnya gitu ya, Pak. Jadi bukan bangun badan itu juga gampang, enggak, tapi jiwa lebih susah. Iya, Nah, iya. karena setiap orang punya emosi yang Berbeda-beda. beda-beda di Ya, situ. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya jasmani, rohani. Tapi kalau di dalam lagu itu harus rohaninya dulu. Oke. Ya, rohaninya dulu, tertata dulu supaya tidak mudah emosi, supaya nggak mudah marah, Iya. dan akhirnya adalah yang kita pikir adalah sesuatu bukan bertengkarnya, bukan mempermasalah, diperpanjang, diperdebatkan, tapi yang terpenting bagaimana solusinya. Iya. Nah, jalan macet, terus kita marah, selesai enggak? Enggak. Nyalain orang lain, selesai Iya, enggak? enggak. Udahlah. Daripada itu berhenti saja. Iya, iya. Nah, Iya sambil sih. ada waktunya, udah maju, ikut maju. Enggak maju berhenti, ikut berhenti gitu. Iya, iya sih, Nah, Pak. gitu. Iya, makanya Mei pernah dengar juga tuh di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang Nah, sehat. iya. Jadi emang semua dari rohani ya, Pak. Cara kita mengontrol emosi. Ya sebenarnya nggak gampang sih, Pak. Tapi ya itu balik lagi pembelajaran pendewasaan orang kan ya. Intinya beda-beda. gini, jadi untuk membangun Polri yang presisi, itu di samping ilmu-ilmu tentang keahlian di bidang kepolisian, Iya. nah gitu ya, lantas, ya reserse, ya sabara, tetapi semua juga itu harus dibarengi juga dengan pembinaan rohani, gitu loh. Jadi ilmu-ilmu tentang keahlian, itu fungsi tupoksi Polri itu juga perlu dibarengi, setiap personil dibarengi dengan adanya pembinaan rohani supaya balance, Balance, gitu. betul, Ya. betul. Iya. Terus selain pembacaan Al-Quran gitu, Pak, kan itu udah hatam ya, Pak. Nah, Hari ini tadi udah kita hatam, khatam. iya, alhamdulillah ya Allah. Itu ada kegiatan lain juga nggak sih, Pak, di bulan Ramadan ini? Kegiatan Ramadan sangat banyak, Oh, cuman termasuk di nggak antaranya. di bulan Ramadan ini. Iya. Di antaranya Salah adalah kita satunya itu juga ya? kita juga melaksanakan penerimaan dan pendistribusian zakat. Oh iya. Zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk personil Polri, PNPP, termasuk di kantor itu kan ada cleaning service, ada Iya. PHL dan sebagainya kan. Iya. Nah, yang perhatikan siapa kalau bukan kita juga. Nah, Iya. maka kita juga menghimbau untuk bisa membayar zakat, baik zakat fitrah Iya. maupun zakat mal melalui panitia di lingkungan Polri supaya nanti bisa didistribusikan kepada PNPP yang masuknya ya mungkin duafa ya, termasuk PHL dan cleaning service. Bahkan puasa Ramadan kita itu belum diterima Allah Iya. kalau belum bayar zakat Zakat. fitrah. Maka zakat fitrah adalah zakat nafas, zakat pribadi, zakat jiwa. Iya. Jadi siapa ketemu bulan Ramadan, walaupun sesaat, tanggal 1 Ramadan, maghrib, ada bayi lahir. Iya. Tapi umurnya pendek, langsung meninggal umpamanya. Tetap itu sempat hidup, Iya. itu artinya tetap nanti orang tuanya harus membayar zakat Zakat. fitrah. Oh. Karena zakat jiwa. Iya, Jadi iya. ketemu Ramadan, orang Islam, itu harus membayar zakat Zakat, fitrah. iya. Lah puasa orang yang Islam yang di bulan Ramadan itu diterima Allah ketika nanti orang sudah bayar zakat fitrah. Jadi jangan sampai kita semuanya kaum muslim, PNPP yang beragama Islam yang saat ini berpuasa Ramadan, jangan lupa harus segera bayar zakat. Jangan nanti saya nunggu menjelang Lebaran. Saya nanti menunggu, saya mau pulang kampung bayar di kampung. Betul. Nah, ternyata Ada suka begitu, iya ada. Begitu sudah sibuk urusan Lebaran, sibuk dengan macet-macet, Lupa. sibuk menyiapkan kue apa yang Iya, akan iya. dibawa. Ketupat gitu, rendang. Akhirnya tahu-tahu pagi udah ada takbiran dan akhirnya sholat Idul Idul Fitri. Fitri, iya. Nah, jadi Zakatnya nggak kebayar. batas terakhir bayar sebelum sholat. Begitu udah sholat itu namanya sedekah biasa. Nah iya, gitu. Pak. Puasanya nggak nyampe. Jadi Iya. kalau kita masuk tol yang apa ya, Istilahnya nih, Pak. yang keluar, yang tol luar ya, lingkar luar. Iya. Kalau dalam kan bayar dulu baru masuk. Masuk, betul. Yang luar kan masuk dulu baru Baru bayar. bayar. Nah itu kalau nggak bayar nggak keluar itu. Oh, iya. Nggak, udah stuck gitu Ternyata ya, Pak, mau ya. keluar ternyata etolnya habis. Ya, habis, ya, betul. Nah, kan nggak bisa keluar. Nggak bisa, iya. Nah,
Sama juga itu termasuk orang puasa kalau belum bayar zakat itu belum diterima, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar udah situ aja udah gitu. Kayak jangan lupa sobat Polri nih untuk gitu. bayar zakat ya Pak ya. Iya. Iya betul-betul. Selain ada pembinaan religi ini Pak, kan ada pembinaan nikah juga ya. Oh iya Pak, iya ya? iya. Jadi pelayanan kita itu termasuk pembinaan personil Polri PNPP Iya. yang akan melakukan pernikahan. Iya. Karena apa? Semua pegawai negeri pada Polri ketika akan menikah harus ada izin. Iya, harus izin. ada izin dari pejabat yang berwenang. Artinya di kewenangan SDM gitu Iya. kan. Nah, tugas pengemban fungsi religi sebelum memproses izin nikahnya harus memberikan pembinaan tentang keluarga yang harmonis. Nah, gitu. Jadi suami istri bahkan orang tuanya juga hadir. Nah, ini Covid kemarin sampai sekarang belum, nanti kita hadirkan juga. Supaya apa? Supaya memahami sebagai suami itu tugasnya apa, sebagai istri tugasnya apa. Jadi ada tugas istri, ada tugas suami, ada tugas bersama. Nah gitu. Nah yang kadang-kadang yang ngerti tugas bersama, termasuk kalau udah punya anak, ngomong anak tugas istri, bukan tugas bersama. Tugas bersama ya. Iya. Ya. Gitu. Kadang ada yang salah pahamnya di situ Salah tuh. paham. Betul. Jadi jangan sampai nanti suami bilang itu kan anakmu. Nah, Iya. istri bilang nanti, loh kan papa juga yang ikut turunan gitu kan. Nah, terus bingung nanti, sebenarnya saya anak siapa itu. Ya, benar-benar. Nah, itulah ada tugas bersama. Iya. Nah, jadi anak itu tugas bersama. Bersama. Iya. Supaya anak itu menjadi tidak bingung bahwa orang tua adalah memiliki kewajiban tugas bersama. Jadi anak itu nggak milih, oh saya suka ke mama karena papa nggak pernah merhatiin. Iya. Nah, nanti ada, oh saya suka papa karena mama banyak nasihatnya terlalu banyak. Iya. Nah, tapi kalau udah kompak, apa yang dinasihatkan mama, papa setuju. Iya. Apa yang diberitahu oleh papa, mama juga setuju. setuju. Jadi Iya. harus saling gitulah. ya, Pak. Iya. Jadi emang pembinaan di sini pun juga memberitahukan ya hal-hal baik seperti itu. Emang dalam rumah tangga harus kompromi, bekerja sama. Jadi kalau mama lagi istri tersinggung agak, ya suami ya jangan ikut tersinggung. Ketika suami yang mungkin capek terus kemudian mudah mudah katakanlah karena mungkin capek apa juga kan, emosinya. akhirnya ketika tersinggung dikit muncullah apa itu tadi yang kenceng ngomongnya ngegas tadi. Iya. Nah, maka istri juga harus menjadi remnya. Udah apa lagi capek ya gitu. Minum. Gitulah kira-kira. Gitu ya, iya. Nah, jadi diambil minum, tapi dipegang dulu, jangan langsung diberikan. Siapa tuh nggak pengen minum. Oh iya, taruh gitu. Ternyata diberikan, aku nggak pengen minum malah marah. Pegangnya aja. Loh, mah kok megang air? Siapa tahu papa maaf, itu haus. Kalau nggak haus ya minum sendiri. Gitu, itulah pas ada ditenangin gitu ya Pak. Iya. Satu jadi air, satu jadi api gitu iya, ya gitu sih Pak. gitu. Harus ditenanginnya kayak gitu sih. Terus dalam kita balik lagi nih Pak ke religi gitu kan. Nih dalam mengangkat event apa? Nanti kan udah Idul Fitri, Lebaran gitu. Biasanya Polri kan suka ada tema khusus ya Pak per setiap tahunnya gitu. Nah, tahun ini tuh Idul Fitrinya khusus tema dari Polri ini apa Pak? Jadi tema Ramadan itu kita gabung dengan Nuzul Quran sekaligus Idul Fitri. Jadi satu tema untuk tiga kegiatan. Tiga eventnya itu bulan Ramadan, Nuzulul Quran, dan Idul Fitri meningkatkan kualitas iman dan takwa personil Polri siap mewujudkan Kamtibmas untuk Indonesia maju. Nah, gitu. Jadi dengan Ramadan itu, Ramadan artinya masuk bulan berpuasa ya. Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Dan dua-duanya itu adalah sumber berkah. Nah, Ramadannya berkah, Quran itu pedoman hidup. Nah, kemudian Idul Fitri adalah itu ajang silaturahim. Dan mensucikan diri kan ya Pak? Iya, saling memaafkan. Jadi kalau salaman itu kosong-kosong. Ya. Nah, jadi nggak usah dibilang kamu punya salah apa, nggak usah, pokoknya kosong-kosong yang dulu-dulu lah lupakan. Nah, kemudian meningkatkan iman takwa personil Polri untuk mewujudkan Kamtibmas menuju yaitu Indonesia maju gitu. Iya. Tetap harus bersinergitas ya Pak. Iya, betul. Bagi kan Polri juga tahun ini mengadakan mudik
gratis Pak untuk masyarakat Iya, gitu betul. kan. Iya. Jadi ya emang semua harus sesuai dengan Kamtibnas Sinergi, ya ya, betul. sinergi. Jadi Polri dan masyarakat itu harus sama-sama saling membutuhkan. Betul. Saling membutuhkan. Betul, Jadi betul, Pak. kita butuh, mereka juga butuh. Tapi kita nggak boleh merasa paling dibutuhkan karena Iya. kita kan pelindung, pengayom dan pelayan pelayan masyarakat. masyarakat. Termasuk kalau kita ngadain pelayanan mudik, berarti kan bagian daripada solusi yang selama ini dikendaki oleh masyarakat dan juga solusi bagi kita juga Iya. supaya dia tidak liar toh. Iya betul, Nah, sesuai dan semua Cuma aman coba yang selamat jauh-jauh pakai motor semuanya kan Iya, bahaya Pak, toh. banyak, Nah, dan apalagi macet. ini masih bukan macet juga, di samping itu masih musim penghujan juga. Iya bahaya Nah, kan Pak bahaya, ya, betul-betul. iya. Ini kan kalau mudiknya gratis gitu kan, misalnya bareng-bareng, Iya. ya selamat, insya Allah ya Pak selamat. Solusi terbaik bagi semua orang. Betul. Ya, gitu. Ya dimudahkan juga untuk masyarakatnya dan Polri pun petugasnya pun juga mendapatkan pahala ya Pak, insya Allah mendapatkan Oh, berkah. sudah pasti. Iya. Tuhan tidak pernah tidur. Semua kebaikan sekecil apapun famay ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Dan akan kembali pada diri yang orang berbuat kebaikan tadi itu. Iya benar. Saya sampai speechless gitu karena emang bener sih. Kita ini tuh hidup tuh law of attraction namanya kan. Jadi kayak apapun yang kita perbuat ya itu akan terbaik lagi ke kita sendiri gitu. Ya, hukum alam ya, Pak. Walaupun itu tidak melalui orang kita berbuat baik. Mama ya, saya berbuat baik sama Mbak Mia ya. Saya tidak harus mengharapkan kebaikan Mbak Mia. Iya. Karena Tuhan Allah itu maha pandai membalas mungkin melalui orang lain. Jadi lain, kita nggak usah kemarin saya ini kok sekarang nggak balas, nggak usah. Karena Allah itu maha memberi balasan yang terbaik kepada hambanya. Maka berbuat baik karena Allah, karena Tuhan, dan Allah itu nggak pernah nggak beri balasan. Pasti akan berikan balasan tidak melalui orang yang sama. Iya. Bisa lebih orang Seperti lain. kita ngasih makan anak karena tugas kita toh. Iya betul. Nah, gitu kan. Nah, itu nggak usah kita nanti udah kalau dulu kamu nggak saya kasih makan kamu nggak hidup lah yang nyuruh melahirkan ya sopo kan. Nanti begitu kita udah saatnya mungkin udah tua renta. Nah itu mungkin juga anak kita padahal jauh ada yang kerja di luar Jawa di mana jauh. Ya, tapi kan kita punya saudara yang berbaik sama kita pertama ya keluarga kita. Tetap anak juga berkewajiban berbaik kepada orang tua. Betul. Nah gitu. Iya Pak, benar sih. Itu Mia percaya sih Pak. Walaupun bukan dari orang yang sama, kebaikannya bisa dari orang lain gitu. Karena yang berbahasa ini Tuhan, yang buka hati itu Tuhan. Gitu Iya Pak, benar-benar speechless sih kalau ngomongin kayak gini tuh suka terenyuh gitu Pak. Karena ngerasain sendiri kebaikan dari Tuhan tuh seperti apa gitu kan. Kita dikasih sehat, nikmat aja tuh udah nikmat banget Pak gitu kan. Dan kadang-kadang yang balas itu bukan orang dibalas orang, mungkin ada juga maaf ya, ada maaf kucing, kita kasih makan gitu kan, kasih makan. Nah itu kebaikan yang Allah nilai juga tersendiri. Kita nanti juga tahu ada karena kebaikan itu akan memberikan balasan yang terbaik juga melalui balasan dari orang lain juga. Gitu. Betul. Kadang baru dari hati doang nih Pak ngebatin, kayaknya pengen ini deh, kayaknya ini gitu. Tiba-tiba Allah tuh kasih gitu, tapi lewat orang lain gitu Pak. Itu kayak ya Allah, Masya Allah sih emang bener kuasaan Allah Tuhan Yang Maha Esa tuh emang agung ya Pak ya. Sangat agung. Iya betul. Sebaik lagi nih Pak, kalau di di Idul Fitri nanti ini biasanya kegiatan di Mabes Polri ada apa aja Pak selain sholat Id bareng tadi ya Pak? Iya. Jadi setelah Idul Fitri gitu nanti kita kan libur bersama ya. Nah itu yang sudah kita programkan itu nanti minggu pertama itu ada halal Kapolri diikuti oleh personil Mabes Polri. Ya mungkin kalau nggak bisa semuanya ya perwakilan. Karena kan ada yang cuti awal, cuti kedua dan sebagainya. Apalagi kayak yang lantas itu nggak bisa cuti bareng itu nggak bakal bisa. Itu jalan bermasalah nanti. Iya. Nanti yang nggak tuh di lalu lintas siapa Pak kalau semua cuti lantas ya kan? Nah itulah. Jadi kadang-kadang dilihatnya polisi enak ya memang ya kalau lihat itu kalau orang Jawa sawang sinawang. Nah jadi rumput hijau itu di tetangga semuanya. Di rumput di depan rumah kita itu mengunjungi ya. Tapi orang lihat rumput depan rumah kita bagus sekali gitu loh. Nah makanya disitulah kita
tidak usah iri, nggak usah menilai orang lebih mapan, lebih beruntung daripada kita. Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kepada kita ada yang terbaik buat kita. Itu pokoknya dia berikan kita adalah yang terbaik buat kita. Dan itu harus kita nikmati, kita syukuri. Udah gitu saja. Betul. Gitu. Dua itu, kita nikmati, kita syukuri. Ya betul. udah. Jangan nunggu yang kita harapkan baru syukur, enggak. Nikmati, syukuri, akan bertambah. Akan bertambah gitu. syukurnya. Nikmatnya makin dikasih sama Allah. Jadi semakin bersyukur, semakin Allah tambah. Makanya kalau zikirnya alhamdulillah. Jadi kita apapun alhamdulillah saja. Gitu kira-kira. Baik, nanti beberapa pesan dari Bapak kayaknya akan saya mulai terapkan, mulai dari menahan emosi kalau lihat macet, Pak. Tapi boleh nggak Pak nih terakhir minta sedikit dong Pak quotes of the day gitu, atau Bapak mungkin mau sampaikan beberapa pesan untuk para personel gitu, boleh. Jadi gini, intinya bahwa tidak terlalu banyak. Intinya gini, bahwa kita personil Polri itu baik agamanya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu harus meyakini agamanya adalah agama yang paling benar dan diyakini bahwa itu tuntunan kehidupan kita masing-masing, harus pegang teguh, diamalkan supaya kita menjadi pribadi yang soleh, kalau bahasa kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, sehingga kita kalau sudah menjadi baik, maka kita jangan bosan menjadi orang baik, karena orang baik itu diinginkan, dibutuhkan oleh siapapun, termasuk orang yang nggak baik juga butuh orang baik. Nah, sehingga orang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dalam hadisnya itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oleh karena itu kita personil Polri harus tanamkan di dalam jiwa kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka kita harus terapkan jangan bosan menjadi orang baik, karena orang baik Allah berkahi dunia dan akhirat. Gitu kira-kira. Alhamdulillah, amin. Iya. Amin, semoga ya Pak kita selalu menjadi manusia yang baik dan berguna bagi seluruh masyarakat gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ali sudah mau mampir dan berbincang di SDM Podcast ini. Tapi terakhir boleh nggak Pak, saya penasaran nih. Kan Bapak di sini jadi Kabak Bin Religi gitu kan. Nah, kegiatan di luar dari tugas pokok Bapak ini ada nggak? Oke. Jadi tugas pokok kita, tugas pokok kita kan memang pembinaan PNPP, pegawai negeri pada Polri. Tapi kan mau nggak mau kita hidup di masyarakat. Nah, di masyarakat itu mesti di situ ada kegiatan keagamaan. Nah, kalau saya kebetulan Islam ya. Nah, sebagai orang Islam saya berkecimpung di masyarakat. Kebetulan saya karena di religi, punya agama, di masyarakat ya saya terjunnya di keagamaan juga. Saya ngajar agama, saya ngajar di kampus juga ngajar agama. Di masyarakat saya juga diminta ya kita setiap hari Jumat ada jadwal khotib di tempat lain. Masya Allah ya. Jadi khotib kemudian ngaji gitu. Ngaji. Gitu. Iya soalnya enak gitu dengerin Pali ini ngomong. Termasuk gitu, yang non Muslim itu yang kayak Protestan, Katolik itu juga melayani ibadah di gereja. Jadi pelayanan ibadah gereja Jadi di luar dari tupoksi Polrinya ini jadi artinya kan tupoksi kita di kantor itu kan memang sesuai dengan nomenklatur kita kan pembinaan bagi personil Polri. Tapi ketika kita terjun di masyarakat, ya kita kan di masyarakat biasa. Nah, tapi karena kita tahu punya kompetensi di bidang keagamaan, nah saya itu ketua RT sekaligus ketua masjid. Masya Allah, ya Pak hebat sekali, Bapak keren banget. Jadi pertama dulu ketua masjid, ketika Pak RT yang lama dulu. Ketika habis masanya, kemudian ketua RT lagi. Nah, saya kepilih. Saya kan waktu itu ada kegiatan ngajar malam di Pondok Indah. Pemilihan RT saya nggak ikut, yang wakili istri saya. Nah, ternyata dipilih ya. Nah, begitu jadi ketua RT, ketua musolanya masjid juga itu nggak diganti orang lain. Jadi
merangkap jabatan. Bapak juga ya. Tapi Masya kita Allah. nikmati saja, Nikmati, nggak betul. ada yang nggak Disyukuri bisa. ya, Iya. Pak. Nah, Insya saya Allah bilang karena yang milih Bapak jadi RT, pokoknya ada apa-apa dibantu ya. Iya. Siap Pak Haji, bilang gitu. Iya lah, yang penting aman, yang penting ada gaspol gitu ya Pak. Ya, Gitu. baik. Terima kasih Pak Ali sudah mau ngobrol nih, berbincang-bincang, mampir di SDM Podcast Today. Semoga kita terus membuat kebaikan, ya kan Pak, nggak hanya cuma di bulan Ramadan, tapi terus buat kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Ya, semoga. Jadi kebaikan bukannya di bulan Ramadan saja, sepanjang hayat. Makanya jangan bosan jadi orang baik. Ya selama hidup kita Iya, betul. harus berusaha menjadi yang baik dan manfaat bagi kehidupan. Iya betul, tabungan kita ya Pak ya. Iya, betul. Baik, saya Bribtu Mia pamit diri. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan like akun sosial media kita di SDM Polri Today. Sampai jumpa, salam presisi. Salam.